Bab 841, Keberadaan Mei Xiuying. Itulah kekuatan Golden Claw. Ia mampu menghadapi banyak orang tanpa tertinggal hanya dengan kekuatannya sendiri. Jumlah tidak berarti apa-apa di hadapan Golden Claw. Ini baru permulaan, dan seiring berjalannya waktu, Golden Claw akan menjadi lebih kuat. Sekarang para seniman bela diri Sekte Naga Hitam melarikan diri dengan panik, Yang Chen tidak mengejar mereka. Dia tahu bahwa mengejar mereka tidak akan ada artinya, karena dia tidak mungkin membunuh mereka semua sekaligus. Dia bukan orang yang brutal, dan karena dia tidak bisa membunuh mereka semua, Yang Chen memutuskan untuk berhenti. Yang Chen hanya menunjukkan kekejamannya kepada tetuamu karena, ketika berhadapan dengan sampah, kekejaman diperlukan. Menunjukkan kelonggaran hanya akan membuat sampah ini semakin sembrono dan memanjakan. Setelah para seniman bela diri Sekte Naga Hitam pergi, Golden Claw meraung keras dan masuk ke dalam ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Di lingkungan bebatuan yang hancur dan gunung yang runtuh ini, hanya Yang Chen dan Jiang Kaiying yang tersisa. Pakaian Jiang Kaiying berantakan. Setelah merapikan diri sebentar, dia berbicara dengan hati-hati, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku, dermawan. Aku tidak tahu namamu. Nama saya Wang Zuihe." Yang Chen tidak berencana untuk mengungkapkan nama aslinya. Jiang Kaiying mengerutkan alisnya dan berkata setelah berpikir sejenak, "Itu seharusnya bukan nama aslimu. Meskipun kau telah menyelamatkanku, aku harus membalas budimu. Namun, aku merasa seperti pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya, dan aku tidak mengenal Wang Zuihe. Aku juga tidak berpikir Wang Zuihe akan menyelamatkanku. Siapa kau?" Saat berbicara, Jiang Kaiying tiba-tiba mundur 4 atau 5 langkah, matanya perlahan menunjukkan ekspresi waspada. Dia seperti burung yang ketakutan, dan setiap gerakan kecil akan membuatnya panik, melindungi dirinya dengan sayapnya. Yang Chen tidak menyangka Jiang Kaiying begitu waspada, tetapi dia segera memahaminya. Benar, selama ini, Jiang Kaiying hidup dalam pelarian. Dia pasti sangat menderita. Wajar saja jika dia bersikap waspada seperti ini karena jika tidak, dia pasti sudah tertangkap sejak lama. Yang Chen menghela napas, "Nona Jiang, tidak masalah siapa saya. Saya ingin tahu bagaimana keadaan senior Mei Xiuying sekarang. Jika kau tidak memberitahuku siapa dirimu, aku tidak akan memberitahumu tentang tuanku." Jiang Kaiying berkata dengan tegas, bibirnya sedikit terbuka. Mendengar ini, Yang Chen tertegun lalu mengangkat bahu tak berdaya. "Baiklah, Nona Jiang, karena kau bersikeras, aku akan memberitahumu siapa aku." Yang Chen mengeluarkan jarum perak dan melakukan beberapa pekerjaan di wajahnya. Setelah beberapa saat, penampilannya berubah secara signifikan. "Yang Chen," seru Jiang Kaiying kaget, "bagaimana kau bisa sampai di sini? Kau begitu impulsif, begitu banyak kekuatan yang mencoba membunuhmu sekarang, bagaimana?" Yang Chen berkata sambil tersenyum pahit, "Nona Jiang, sebenarnya, penampilanku sekarang dan nama itu sudah cukup. Tapi kamu bersikeras agar aku mengungkapkan jati diriku yang sebenarnya, dan sekarang kamu sudah tahu siapa aku, apakah kamu sudah puas?" Jiang Kaiying tidak dapat menahan perasaan bersalahnya. Dia tahu betul tentang status Yang Chen saat ini. Banyak sekali orang yang ingin membunuhnya, dan sedikit saja petunjuk bisa berarti bencana baginya jika hal itu sampai ke berbagai kekuatan itu. Namun, dia memaksanya untuk mengungkapkan identitasnya. Dengan pemikiran ini, Jiang Kaiying segera berkata, "Lebih baik kau kembali ke penampilanmu yang tadi, asal aku tahu siapa dirimu, itu sudah cukup." Yang Chen mengangguk dan berkata, "Identitasku tidak penting. Sebenarnya, Nona Jiang, aku lebih penasaran tentang apa yang terjadi pada senior Mei dan dirimu sendiri." Dengan itu, wajah Jiang Kaiying menjadi putus asa, dan dia berkata dengan sedih, "Begini, awalnya, Sekte Naga Hitam tidak berani menyentuh tuanku, tetapi setelah insiden dengan alam rahasia Ki Ungu, Sekte Naga Hitam mulai menghubungi berbagai kekuatan besar di wilayah luar. Entah bagaimana, mereka mulai mencari tuanku dengan gila-gilaan. Ada yang seperti ini." Yang Chen selalu bertanya-tanya tentang alasannya, dan sekarang setelah dia mendengarnya, dia merasa itu sangat tidak masuk akal. Sesuatu yang begitu mendadak. Yang Chen tahu pasti ada alasan dan terus mendengarkan. Saat Jiang Kaiying berbicara, air mata mengalir di matanya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Siapa yang bisa membayangkan kesulitan yang dia hadapi selama ini?
Siapa yang bisa membayangkan keputusasaan yang dia dan tuannya rasakan saat mereka dikejar dan dibunuh oleh orang lain? Tuanku tidak akan kesulitan melarikan diri sendiri, tetapi karena aku, Jiang Kaiying menggertakkan giginya, tuanku meninggalkanku harta karun surgawi misterius kelas atas, manik emas pergeseran agung. Jika bukan karena itu, apakah tuanku tidak bisa melarikan diri? Manik emas Great Shift. Yang Chen tiba-tiba terkejut karena dia memiliki kesan tentang harta karun ini. Itu adalah harta karun sungguhan, bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan jimat perjalanan instan 1000 mil. Dengan Great Shift Gold Bed, seseorang dapat langsung berteleportasi ke suatu tempat di luar suatu daerah. Ukuran suatu daerah bahkan dapat membuat seniman bela diri alam bela diri langit menyerah, kecuali jika kekuatan mereka berada pada level kaisar. Jika bukan karena ini, Jiang Kaiying pasti sudah lama tertangkap oleh pengejaran Sekte Naga Hitam. Alasan mengapa dia tidak tertangkap mungkin karena manik emas pergeseran besar. Namun, bagi Jiang Kaiying, benda seperti itu mungkin hanya bisa digunakan beberapa kali, itulah sebabnya dia sekarang sudah kehabisan akal, dengan manik emas pergeseran besar yang sudah tidak berarti lagi. Ini benar-benar contoh dari prestise harta karun surgawi misterius kelas tinggi. Lagi pula, bahkan seniman bela diri alam bela diri langit tidak akan memiliki harta karun seperti itu. Jadi, senior Mei Xiuying, hati Yang Chen berdebar kencang. Mungkinkah Mei Xiuying sudah meninggal? Tuanku tampaknya tidak punya masalah. Ketika aku tidak menggunakan manik emas pergeseran besar untuk melarikan diri, Sekte Naga Hitam mengira aku tidak bisa melarikan diri, jadi mereka tidak menyembunyikan rahasia mereka. Mereka tidak berencana untuk membunuh tuanku tetapi ingin menangkapnya dan menyerahkannya ke kekuatan lain. Jiang Kaiying berkata dengan ekspresi serius. Kekuatan yang mana? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Ling Nuzong, Jiang Kaiying menggigit gigi kerangnya pelan. Apa? Ling Nuzong? Yang Chen tiba-tiba teringat Hua Wanru. Ya, dia tidak tahu apakah Mei Xiuying tahu rahasia dirinya dibunuh oleh Hua Wanru saat itu. Namun, dia percaya bahwa jika Mei Xiuying menemukan petunjuk apapun, dia tidak akan berhubungan baik dengan Hua Wanru. Terlebih lagi, perlu disebutkan bahwa Mei Xiuying datang ke wilayah timur dari wilayah tengah. Jelas bahwa Mei Xiuying pasti memiliki beberapa konflik dengan Hua Wanru sehingga berakhir di sini. Jika tidak, tidak akan ada alasan bagi Mei Xiuying untuk meninggalkan wilayah tengah. Apa sebenarnya yang terjadi saat itu? Masih banyak misteri seputar kehidupan sebelumnya. Yang Chen menatap Jiang Kaiying dengan tatapan tajamnya, menunggunya melanjutkan. Jiang Kaiying menggigit bibirnya sedikit, dan tanpa menyembunyikan apapun, dia berkata, "Tuanku, Mei Xiuying, pernah berseteru dengan Ling Nuzong sejak lama. Aku tidak tahu detailnya secara spesifik, karena tuanku jarang menyebutkannya. Kurasa Ling Nuzong pastilah yang berada di balik penangkapan tuanku." Yang Chen mengangguk, dan kemungkinan besar memang demikianlah yang terjadi. Ling Nuzong mungkin tidak ingin mengambil tindakan di 36 daerah timur dan menyuruh Sekte Naga Hitam melakukannya. Bab 842, Harapan Gunung Runtuh Gaya. Mei Xiuying ditawan oleh Sekte Naga Hitam dan diserahkan kepada Ling Nuzong. Dia tidak percaya bahwa Hua Wanru tidak berada di balik semua ini. Jika ini benar, apa yang ingin dilakukan Hua Wanru? Bagaimana keadaan Mei Xiuying saat ini? Apakah dia hidup atau mati? Apakah dia aman atau dalam bahaya? Yang Chen tidak tahu. Apa yang terjadi setelah itu? Tanya Yang Chen. Aku kabur menggunakan Great Shift Gold Bed. Secara logika, aku tidak punya nilai mutlak untuk dibunuh oleh Sekte Naga Hitam, tetapi mereka sudah lama mengejarku dan belum menyerah. Itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar ingin membunuhku dan membungkamku. Mereka mungkin takut aku akan membocorkan rahasia mereka. Jiang Kaiying menarik napas dalam-dalam. Yang Chen mengangguk. Dia mengerti sebagian, tetapi masih tidak tahu apa yang ingin dilakukan Hua Wanru. Mengapa dia mengincar Mei Xiuying lagi setelah bertahun-tahun? Yang Chen menggertakkan giginya, menyadari bahwa dia harus mengunjungi wilayah tengah. Pertama dan terutama, ada keluarga kerajaan. Kedua, ada Ling Nuzong. Mei Xiuying, wanita yang dilatihnya secara pribadi, tak terlupakan. Tepat saat dia sedang berpikir keras, Jiang Kaiying tiba-tiba mulai terisak-isak. Dia bersandar di dada Yang Chen dan berteriak sedih, "Aku tidak tahu apakah tuanku masih hidup atau sudah meninggal."
Itu semua karena aku. Jika aku tidak mengambil manik emas pergeseran besar, dia tidak akan pernah tertangkap. Tidak akan pernah. Melihat wajah Jiang Kaiying yang patah hati, Yang Chen tak kuasa menahan emosinya. Ia tak pernah menyangka bahwa setelah menyelamatkan Mei Xiuying yang rapuh dan membesarkannya menjadi wanita kuat, ia kini akan menyelamatkan muridnya, Jiang Kaiying. Melihat wajah Jiang Kaiying yang berlinang air mata, bagaimana mungkin Yang Chen tidak mengerti alasan kesedihannya. Jiang Kaiying merasa bersalah, dia sangat menyalahkan dirinya sendiri. Yang Chen menepuk bahu Jiang Kaiying dan menghiburnya dengan suara lembut, "Nona Jiang, ini bukan salahmu. Gurumu memberimu manik emas pergeseran besar karena suatu alasan. Mungkin dia sudah merasakan keterlibatan Ling Nuzong dan tahu bahwa dia dalam bahaya besar. Itulah sebabnya dia memberimu manik emas, untuk melindungimu." Aku, Jiang Kaiying masih tersedak isak tangisnya, tetapi isak tangisnya lebih ringan dari sebelumnya. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi, karena dia sudah mengatakan apa yang perlu dikatakan. Emosi Jiang Kaiying jauh lebih stabil sekarang. Kedepannya, terserah padanya. Setengah hari kemudian, Yang Chen membawa Jiang Kaiying ke kota. Sebelum masuk, dia sudah membantu mengubah penampilannya. Itu perlu, karena Jiang Kaiying juga dicari oleh Sekte Naga Hitam. Ciri-cirinya mungkin sudah diketahui banyak orang. Jika dia tidak mengubah penampilannya, ada kemungkinan seseorang akan mengenalinya dan memberi tahu musuh-musuhnya. Bagi Yang Chen, membantu seseorang mengubah penampilannya cukup mudah. Jiang Kaiying kini tampak sangat berbeda. Meskipun dia tidak secantik dulu, dia tetaplah seorang wanita cantik. Pada saat ini, Jiang Kaiying berjalan di samping Yang Chen, wajahnya memerah. Dia teringat bagaimana dia menangis keras di pelukan Yang Chen sebelumnya dan bagaimana dia tanpa sengaja mengungkapkan semua perasaannya kepadanya. Sekarang ketika dia memikirkannya, dia berharap bisa menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Dia tidak tahu harus berkata apa selama perjalanan. Yang Chen dapat memahami emosi Jiang Kaiying, dan dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia membawanya kembali ke penginapan tempat dia menginap. "Nona Jiang, Ting Dewa di kota ini untuk sementara waktu. Nanti, aku akan membawamu keluar dari 36 daerah timur. Itu bukan lagi tempat yang aman untukmu," kata Yang Chen. "Ya." Jiang Kaiying menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang saat mendengar kata-kata Yang Chen. Meski kekuatannya kuat, dia masih bingung harus berbuat apa. Haruskah dia melawan atau bersukacita? Bahkan Jiang Kaiying tidak dapat memahami emosinya sendiri. Yang Chen dan Jiang Kaiying memasuki penginapan bersama-sama. Awalnya, ia bermaksud meminta pemilik penginapan untuk segera menyiapkan kamar bagi Jiang Kaiying, tetapi pemilik penginapan itu tampak lebih bersemangat untuk menemukannya, yang membuat Yang Chen terkejut. "Pemilik penginapan, apa yang terjadi?" "Ah, anak muda, aku mencarimu. Bisakah kau menebak apa yang kutemukan?" kata pemilik penginapan itu dengan gembira. Yang Chen tidak mengerti. Dia baru pergi setengah hari, jadi mengapa ekspresi pemilik penginapan itu seperti menemukan beberapa bahan di daftarnya. Yang Chen berkata, "Pemilik penginapan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja secara langsung." Pemilik penginapan itu tertawa, "Anak muda, aku tidak menemukan barang-barang lainnya, tetapi aku mendengar tentang satu hal. Barang ini cocok dengan yang ada di daftarmu. Namanya Liairen Xuanjing." "Ya, Liairen Xuanjing. Apa, kamu menemukan Liairen Xuanjing?" Yang Chen tercengang. Ini berita yang fantastis. Sekarang dia telah menguasai jurus petir, saatnya untuk jurus runtuh gunung. Namun sayangnya, menguasai jurus runtuh gunung bahkan lebih sulit daripada jurus petir. Dengan jurus petir, dia dapat mengolah menggunakan benda-benda lain dari 5 elemen petir, bahkan tanpa asal mula petir surgawi. Namun, untuk gaya runtuhnya gunung, yang terbaik adalah menggunakan Li Besi Xuanjing, yang merupakan harta terbaik untuk kultivasi. Yang Chen tidak pernah menyangka akan menemukannya di sini. Yang Chen bertepuk tangan, "Pemilik penginapan, bagus sekali. Katakan padaku di mana Li Tai Xuanjing ini, dan aku akan memastikan ada hadiah untukmu." "Haha, aku tahu kau tidak akan mengecewakanku." Begini kesepakatannya, Asosiasi Bisnis Angin Barat, yang mewakili kekuatan Istana Tuan Kota, sedang mengadakan lelang di mana Liairen Xuanjing akan muncul sebagai salah satu harta karun terakhir.
Aku baru saja mengetahuinya. Bagaimana menurutmu, anak muda? Pemilik penginapan itu bersemangat. Ini berarti beberapa juta batu roh biasa, siapa yang tidak gembira? Yang Chen tidak pelit, dan dia melakukan seperti yang dijanjikan, mengeluarkan batu roh dan menyerahkannya kepada pemilik penginapan, yang tersenyum lebar. Selanjutnya, Yang Chen meminta pemilik penginapan untuk menambahkan kamar untuk Jiang Kaiying sebelum pria yang puas itu akhirnya pergi. Yang Chen masih terguncang oleh berita Li Airen Xuanjing dan belum benar-benar tenang. Apakah kamu benar-benar membutuhkan Li Airen Xuanjing ini? Jiang Kaiying tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Yang Chen mengangguk dengan serius, Li Airen Xuanjing sangat penting bagiku, Nona Jiang. Kau harus tenang di sini untuk saat ini. 5 hari lagi, ikutlah denganku ke pelelangan yang diadakan oleh Asosiasi Bisnis Angin Barat. Aku harus mendapatkan Li Airen Xuanjing. Ini adalah barang penting untuk mengembangkan gaya runtuhnya gunung. Dia telah menguasai 2 jurus pertama dari teknik tombak Yuan campuran. Berikutnya adalah jurus runtuhnya gunung. Apalagi sekarang dia telah menguasai jurus petir secara menyeluruh, dia tidak dapat membuat kemajuan lebih jauh lagi. Gaya runtuhnya gunung itulah yang tengah ditekuni. Bab 843, Pengungkapan Yang Chen. 2 hari kemudian, di Sekte Naga Hitam. Kelompok dari Sekte Naga Hitam yang mengejar Jiang Kaiying kembali dalam keadaan kacau, dengan barisan tim yang berantakan. Khususnya, tetuamu, yang dipercayakan dengan tugas penting untuk memimpin tim, tidak sadarkan diri dan harus digendong setelah kembali ke Sekte Naga Hitam. Keadaan tim yang mengejar Jiang Kaiying tentu saja menimbulkan keributan besar di dalam Sekte Naga Hitam dan bahkan membuat pemimpin Sekte Fulong Yue khawatir. Pada saat ini, di aula utama Sekte Naga Hitam, Fulong Yue berteriak dengan marah, benar-benar lelucon. Kalian sekumpulan sampah, tidak bisa menangani seorang anak kecil, seorang seniman bela diri tingkat 6 dari alam bela diri sejati, dan seekor binatang iblis piton besar, dan hampir 100 dari kalian tidak punya pilihan lain. Untuk apa aku membesarkan kalian? Katakan padaku, untuk apa aku membesarkan kalian? Membesarkan begitu banyak dari kalian bahkan tidak bisa menangkap Jiang Kaiying, apalagi orang sembarangan bisa menyiksa kalian seperti ini. Fulong Yue sudah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut dan sangat marah karenanya. Dengan hampir 100 orang dalam tim, termasuk begitu banyak seniman bela diri alam bela diri sejati, jika penyebab kecelakaan itu adalah seniman bela diri alam bela diri bumi, itu akan bisa dimengerti. Tapi hasilnya, baik binatang iblis dan manusia, keduanya dari alam bela diri sejati, telah sepenuhnya mengalahkan tim mereka, meninggalkannya dalam kehancuran. Bukankah itu akan menjadi bahan tertawaan jika sampai terbongkar? Pemimpin sekte, sekarang kita harus mempertimbangkan masalah ini dengan saksama. Utusan Sekte Naga Hitam dan pejabat tingkat tinggi lainnya memberi nasihat. Orang yang melukai begitu banyak anggota Sekte Naga Hitam kita pasti bukan orang biasa. Fakta bahwa tim menderita begitu banyak korban dan berakhir dalam kondisi ini pasti ada alasannya. Baru-baru ini, utusan Kalajengking Hitam tidak berpihak pada Fulong Yue, dan mengetahui bahwa dia perlu melakukan sesuatu. Dia menanyai tim yang kembali, apakah kalian yakin bahwa orang yang menyelamatkan Jiang Kaiying hanya berada di tahap ke-6 dari alam bela diri sejati? Ya, itu benar, tentu saja. Kuncinya adalah ular piton besar miliknya. Ular itu terlalu kuat. Ketakutan masih terlihat di mata mereka saat mereka membicarakannya. Bagi mereka, ular piton cakar emas sangatlah kuat dan jauh melampaui kemampuan mereka untuk melawan. Jangan terlalu fokus pada ular piton iblis itu. Tidak peduli seberapa kuatnya, ular itu ada hubungannya dengan manusia itu. Jika manusia itu tidak mengambil tindakan, ular piton itu tidak akan pernah ikut campur dalam urusan Jiang Kaiying. Utusan Kalajengking Hitam, dengan pengalamannya yang kaya, dengan mudah memahami inti permasalahan dan melanjutkan, inti permasalahannya terletak pada manusia itu. Jelaskan penampilan dan karakteristik orang itu kepadaku. Mendengar ini, seseorang segera menggambarkan penampilan penyamaran Yang Chen sebagai Wang Zuihe, dan beberapa yang lain secara kasar menggambarkan beberapa metode Yang Chen. Utusan Kalajengking Hitam dan orang-orang di sekitarnya mendengarkan dengan bingung. Apakah ada yang mengenali orang ini? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia tampak muda dan telah mencapai tahap ke-6 alam bela diri sejati. Selain itu, dia memiliki binatang iblis ular piton raksasa.
Tunggu, apa yang baru saja kau katakan tentang dia yang menggunakan metode yang berhubungan dengan api? Utusan Kalajengking Hitam tiba-tiba memikirkan sesuatu. Para anggota beberapa tim saling memandang, lalu berkata, sebenarnya, kami tidak melihat metode apa yang digunakannya. Kami hanya tahu bahwa sebelum tetuamu pingsan, dia terus bergumam api, atau semacamnya. Selain itu, kakinya semua terbakar, kami dapat menyimpulkan bahwa luka yang diderita tetuamu disebabkan oleh api. Utusan Kalajengking Hitam menyipitkan matanya dan berkata, mungkinkah itu Yang Chen? Metode yang berhubungan dengan api milik Yang Chen sangat kuat. Tetapi aku belum pernah mendengar anak yang ini memiliki ular piton iblis untuk membantunya, kata salah seorang tetua. Utusan Kalajengking Hitam tidak langsung menjawab tetapi merenungkannya dengan saksama, semakin merasa bahwa hal itu mungkin saja terjadi. Dia berkata setelah bertepuk tangan, kamu meremehkan Yang Chen. Kamu bahkan tidak dapat membayangkan metode yang dimiliki anak Yang, jadi bagaimana kamu bisa menebaknya dengan akurat? Bisakah kamu menebaknya? Tapi kamu tidak bisa berasumsi bahwa anak ini adalah Yang Chen. Ya, kamu butuh bukti untuk membuktikannya. Utusan Kalajengking Hitam tidak berbicara, tetapi malah membungkuk dan berkata kepada Fu Longyue, pemimpin sekte, saya pikir orang yang menyelamatkan Jiang Kaying ini pasti Yang Chen. Mengapa kamu berkata begitu? Fu Longyue bertanya perlahan. Mata utusan Kalajengking Hitam bersinar terang, pemimpin sekte, pikirkanlah, Yang Chen terkenal, dan metodenya telah tersebar luas. Tidak aneh jika dia akan memiliki binatang iblis tambahan jika dia memiliki kemampuan untuk menaklukkan mereka. Selain itu, pikirkanlah, Yang Chen tidak mengambil tindakan dari awal hingga akhir, membiarkan binatang iblis melakukan segalanya. Ini menunjukkan bahwa Yang Chen takut orang lain akan mengetahui tentang metodenya. Karena kita dapat dengan mudah mengetahui bahwa dia adalah Yang Chen dengan melacak metode ini. Disinilah anak itu bersalah. Fu Longyue tidak terlalu memikirkannya pada awalnya, tetapi setelah mempertimbangkannya dengan saksama, tatapannya tiba-tiba berubah dingin. Kalajengking Hitam, penilaianmu kali ini ada dasarnya. Pemimpin sekte, apakah menurutmu Kalajengking Hitam benar-benar berkata? Maksud dari pemimpin sekte, semua mata tertuju pada Fu Longyue. Fu Longyue menyilangkan lengannya di belakang punggungnya. Kalajengking Hitam benar, orang ini mungkin bukan Yang Chen, tetapi ada kemungkinan besar dia adalah Yang Chen. Yang Chen adalah orang yang telah dipilih Ling Nuzong untuk ditangkap, dan bahkan penangkapan Mei Xiuying tidak dapat dipisahkan dari Yang Chen. Mengenai Yang Chen, kami lebih baik membunuh 1000 orang secara keliru daripada membiarkan satu orang hidup. Kalajengking Hitam, lanjutkan penilaianmu. Begitu Kalajengking Hitam mendengar bahwa Fu Longyue mempercayainya, dia sangat gembira dan segera mulai berbicara, pemimpin sekte, pikirkanlah, kehebatan Yang Chen tidak dapat disangkal, kita semua harus mengakuinya. Begitu banyak kekuatan yang mencoba membunuhnya, tetapi dia berhasil lolos dari semuanya, yang menunjukkan bahwa dia bukan orang biasa. Berapa banyak orang seusia itu yang dapat mencapai tahap ke-6 dari alam bela diri sejati? Hanya ada segelintir jenius dari kekuatan di luar keluarga kerajaan di distrik Zhongdu. Mendengar ini, semua orang tidak dapat tidak mengakui bahwa Black Scorpion masuk akal. Saya tidak dapat memikirkan seniman bela diri alam bela diri sejati lainnya yang dapat mengalahkan begitu banyak seniman bela diri alam bela diri sejati kita sekaligus dan menghancurkan mereka berkeping-keping, selain Yang Chen. Saya merasa bahwa semua ini bukan suatu kebetulan. Ada desas-desus bahwa Yang Chen berada di daerah Gunung Utara belum lama ini, dan sekarang ini telah terjadi. Pemimpin sekte, ada kemungkinan besar bahwa orang ini adalah Yang Chen. Seru utusan Kalajengking Hitam, ekspresinya serius dan kata-katanya tegas. Utusan Kalajengking Hitam berteriak, Kalajengking Hitam, jika anak ini benar-benar Yang Chen, aku akan memberimu hadiah besar kali ini. Namun, untuk saat ini, semuanya hanya penilaianmu, jadi, untuk memastikan kebenaran dari apa yang kau katakan, aku akan memberimu kesempatan. Ambillah tugas untuk menangkap Yang Chen dan Jiang Kaying kali ini. Kau tidak perlu secara pribadi mengejar Jiang Kaying sendirian, tetapi sekarang Yang Chen terlibat, kau, utusan Kalajengking Hitam, harus mengambil tindakan, dan kau harus berhati-hati. Bab 844, dilelang. Bawahan akan mengingatnya, pemimpin sekte.
Aku telah menderita cukup banyak kekalahan di tangan orang yang itu. Jika aku benar-benar menemukannya, aku akan menghancurkan tulang-tulangnya menjadi debu, dan membunuhnya untuk selamanya. Utusan Kalajengking Hitam menirukan gerakan memotong dengan tangannya. Seperti yang dia katakan, tidak ada cinta yang hilang antara dia dan Yang Chen. Fu Longyue duduk di kursinya dan berkata, "Saya sangat puas dengan semangat juangmu, tetapi sayang sekali Ling Nuzong pergi bersama Mei Xiuying terlalu cepat dan tidak dapat memberikan bantuan yang efektif kepada kita. Dengan bantuan Ling Nuzong, peluang kita untuk menangkap bocah yang itu akan jauh lebih besar. Pemimpin sekte, kau lupa bahwa Ling Nuzong meninggalkan benda ini untuk kita." Utusan Kalajengking Hitam tiba-tiba mengeluarkan sebuah benda. Benda itu adalah kompas berbentuk aneh, yang memancarkan ki yang sangat unik. Melihat ini, Fu Longyue terkejut sejenak. Ling Nuzong meninggalkan benda ini, dan aku benar-benar lupa tentangnya. Haha, dengan kompas ini, peluang kita untuk menangkap bocah yang itu akan jauh lebih besar. Bagus, sangat bagus. Pemimpin sekte, tapi kita tidak memiliki ki seperti anak yang itu. Bagaimana kita bisa menangkapnya dengan benda ini? Tanya seseorang. Utusan Kalajengking Hitam tertawa, apa kau bodoh? Kita pernah menangkap Ki Jiang Kaying sebelumnya, dan dengan kinya yang tersimpan di kompas ini, bagaimana mungkin kita tidak menemukan bocah yang itu? Semua orang tiba-tiba menyadari. Benar, alasan mereka selalu dapat mengunci dan menemukan Jiang Kaying adalah karena kompas ini. Dengan kompas, mereka dapat dengan mudah menganalisis lokasi umum orang-orang yang kinya diserap. Itulah sebabnya banyak tim sekte naga hitam selalu dapat mencari Jiang Kaying di lokasi yang sangat akurat. Jiang Kaying sendiri bahkan tidak mengetahui hal ini. Selama Yang Chen bersama Jiang Kaying, kami akan menjamin kematiannya. Utusan Kalajengking Hitam menjilat bibirnya. Kalajengking Hitam, aku serahkan misi ini padamu. Saat kau kembali, aku harap kau bisa membawa Yang Chen hidup-hidup. Ingat, tangkap dia hidup-hidup. Jika kita serahkan dia pada Ling Nuzong, itu akan jadi kesepakatan yang bagus, dan mereka tidak akan memperlakukan kita dengan buruk. Fu Longyue berkata perlahan. Mata utusan Kalajengking Hitam berbinar, sementara utusan dan tetua sekte naga hitam lainnya mendesah dan mengeluh dalam hati. Mereka mengira utusan Kalajengking Hitam sangat beruntung menerima misi dengan peluang keberhasilan yang tinggi. Mengapa hal baik seperti itu menimpa utusan Kalajengking Hitam? Jika misi ini berhasil, utusan Kalajengking Hitam pasti akan mendapat imbalan besar. Tidak menyadari bahwa utusan Kalajengking Hitam memimpin sejumlah besar seniman bela diri sekte naga hitam untuk mencari dan membunuhnya, Yang Chen tiba di tempat lelang angin barat tepat waktu bersama Jiang Kaying 5 hari kemudian. Apakah kamu punya undangan? Tanya penjaga gerbang di pintu masuk lelang angin barat sambil mengulurkan tangannya. Jika kita tidak memiliki undangan, bagaimana kita bisa masuk? Yang Chen dan Jiang Kaying bertanya bersamaan. Tidak diundang. Kalau kamu mau masuk tanpa diundang, kamu harus membayar batu roh kelas atas. Apa kamu sanggup? Si penjaga gerbang mencibir. Bukannya dia meremehkan mereka, tetapi lelang angin barat hanya menargetkan 3 kota di sekitarnya. Semua tokoh berpengaruh di 3 kota itu telah dikirimi undangan. Bahkan tanpa undangan, pasukan ini seharusnya mampu membeli batu roh kelas atas. Mereka yang tidak menerima undangan bukanlah orang yang kuat. Bahkan jika mereka memiliki beberapa batu roh, mereka mungkin tidak akan menghabiskan batu roh kelas atas untuk menghadiri pelelangan. Yang Chen, dia menduga bahwa dia adalah seorang pemuda baru yang bodoh yang mengira dia bisa bergabung dengan keramaian hanya karena dia melihat tempat pelelangan yang mewah. Namun, sayangnya tempat ini tidak bisa dimasuki sembarang orang. Hei, tidak ada undangan. Keluar dari sini. Lelang Westwind hanya mengirimkan undangan kepada orang-orang yang berkuasa dan berpengaruh. Dari mana asalmu, dasar anak liar? Ya, keluarlah dari sini. Ini undanganku. Seorang lelaki tua gemuk di belakang mereka menyela. Begitu menerima undangan itu, raut wajah penjaga gerbang langsung berubah, dan dia berkata dengan riang, jadi, Senior Yu, silakan masuk, silakan masuk. Orang tua gemuk itu bahkan tidak melirik Yang Chen, dan langsung masuk ke hadapannya. Melihat Yang Chen masih tidak berniat pergi, penjaga gerbang berkata dengan tidak sabar, mengapa kamu belum pergi? Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Mulut Yang Chen melengkung, saya sangat mengerti. Hanya 1 batu roh kelas atas.
Begitu kata-katanya jatuh, Yang Chen langsung mengeluarkan 2 batu roh kelas atas. 2 batu, untuk kita berdua. Bagaimana? Kata Yang Chen dingin. Lelang angin barat benar-benar merugikan mereka yang tidak diundang, tetapi untungnya, Yang Chen tidak peduli dengan 1 atau 2 batu roh kelas atas. Namun, pengeluaran Yang Chen yang boros mengejutkan penjaga gerbang dan mereka yang memegang surat undangan di belakangnya. Dengan santai membuang 2 batu roh kelas atas untuk menghadiri pelelangan menunjukkan keberanian yang tidak mereka miliki. Yang Chen mengabaikan tatapan heran penjaga gerbang dan memasuki pelelangan bersama Jiang Kaiying. Mereka berdua menemukan tempat duduk acak dan duduk, menunggu orang-orang tiba dan pelelangan dimulai. Yang Chen, mengapa kamu mengubah penampilanmu lagi dengan teknik mengubah wajah? Jiang Kaiying tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ini hanya pelelangan, sepertinya tidak perlu. Kau tidak tahu apa-apa. Orang-orang dari Sekte Naga Hitam sudah tahu penampilan Wang Zuihe, dan mereka tidak akan membiarkanku begitu saja, kata Yang Chen perlahan. Mereka pasti tidak akan menyerah begitu saja. Aku melakukan ini hanya demi keselamatan. Selain itu, Nona Jiang, cobalah untuk tidak membiarkan Kimu bocor sebanyak mungkin untuk menghindari Sekte Naga Hitam memiliki cara lain untuk menemukanmu. Mereka seharusnya sangat menyadari Kimu. Yang Chen punya firasat bahwa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dia tidak tahu apa tepatnya. Secara logika, dia seharusnya mempertimbangkan segalanya. Dia memikirkannya dan tiba-tiba berkata, Nona Jiang, dengan semua catatan, dengan Great Shift Gold Bed, Anda seharusnya bisa melarikan diri sampai ke Kabupaten Huangsha. Tidak masuk akal jika orang-orang dari Sekte Naga Hitam bisa memburu Anda dengan begitu akurat. Bagaimanapun, perjalanannya sangat luas, mencakup beberapa kabupaten. Selama Anda berhati-hati, seharusnya tidak sulit untuk menghindari Sekte Naga Hitam. Secara tegas, itu benar. Tapi aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Orang-orang Sekte Naga Hitam tampaknya selalu dapat menemukan lokasi umumku. Jiang Kaiying mengerutkan alisnya, mungkin itu karena perintah pencarian. Lagi pula, aku tidak memiliki teknik mengubah wajahmu untuk mengubah penampilanku kapanpun. Siapapun yang melihatku dapat melaporkannya ke Sekte Naga Hitam, dan tidak akan sulit bagi mereka untuk menemukanku. Yang Chen mengangguk, alasan ini sepertinya sangat mungkin. Namun dalam hatinya, dia bertanya-tanya, apakah benar-benar hanya ini? Dia merasa itu tidak benar. Tepat saat dia akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk mengonfirmasi kecurigaannya. Namun pada saat berikutnya, alisnya terangkat saat dia melihat wajah yang dikenalnya. Bab 845, Liai Rensuan Jing muncul. Kenalan lama ini ternyata adalah Zhang Huafeng. Siapa Zhang Huafeng? Dia memiliki konflik dengan Zhang Huafeng pada pelelangan besar terakhir yang diadakan di kota Huangsha, karena pembelian bagian dari tombak Dewa Pembantai. Hal ini menyebabkan Zhang Huafeng menaruh dendam padanya. Tampaknya guru Zhang Huafeng adalah seorang pendekar alam bela diri bumi, dan juga orang gila. Hal itu membuat banyak kekuatan dan seniman bela diri lainnya tidak berani memprovokasi Zhang Huafeng, yang juga merupakan alasan mengapa Zhang Huafeng selalu sombong dan mendominasi. Tentu saja, Yang Chen tidak peduli dengan hal-hal ini, tetapi melihat Zhang Huafeng membuatnya merasa sedikit tertekan. Namun, identitasnya sekarang dirahasiakan, dan dia tidak dapat menangani hal-hal sebelumnya dengan Zhang Huafeng. Dia hanya berharap Zhang Huafeng tidak akan menimbulkan masalah baginya. Apakah kamu mengenalnya? Jiang Kaiying menatap tatapan Yang Chen dan bertanya. Lebih dari sekadar mengenalnya, kami memiliki beberapa keluhan kecil. Yang Chen mengangkat bahu, tapi itu bukan masalah besar, fokuskan saja perhatianmu pada pelelangan. Selagi berbicara, Yang Chen menguap, tampak santai sejenak. Jiang Kaiying menatap penampilan Yang Chen yang ceroboh, dan dia semakin tidak bisa melihat apa yang ada di depannya. Kamu telah berubah, kata Jiang Kaiying. Berubah? Apa maksudmu? Tanya Yang Chen. Jiang Kaiying menghela napas, saat pertama kali bertemu denganmu, kamu hanyalah seorang anak muda dengan penampilan yang sangat biasa. Sekarang kamu sudah dewasa, tetapi aku selalu merasa bahwa pikiranmu penuh dengan kenakalan. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata, bagaimana kamu sampai pada kesimpulan itu? Pokoknya, itu cuma perasaan. Jiang Kaiying berkata dengan malu-malu. Yang Chen mengusap alisnya. Dia bahkan tidak menyadari bahwa pikirannya penuh dengan kenakalan, tetapi setelah diteliti lebih dekat, itu benar.
Kembali di negara Dewa Tiandu, dia menjalani kehidupan yang nyaman, tanpa beban, hanya menghadapi beberapa kekuatan dan seniman bela diri dari berbagai sekte. Tentu saja, dia akan bermalas-malasan dan tidak punya hati yang licik. Tapi bagaimana sekarang? Berbagai kekuatan dan sekte ingin membunuhnya dan terus-menerus merencanakan untuk menemukannya. Jika Yang Chen tidak memiliki beberapa trik licik, seperti yang dikatakan Jiang Kaiying, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ketika mereka sedang mengobrol, petugas lelang tampaknya telah datang. Tepat saat staf tiba, orang yang bertanggung jawab atas lelang angin barat muncul. Itu adalah penguasa kota angin barat. Haha, ternyata Tuan Kota Angin Barat secara pribadi menyelenggarakan pelelangan. Tampaknya pelelangan ini lebih penting dari sebelumnya. Konon katanya kekuatan penguasa kota angin barat sudah mencapai alam bela diri bumi setengah langkah, entah itu benar atau tidak. Itu pasti benar. Kekuatan penguasa kota angin barat stabil di puncak alam bela diri sejati beberapa dekade lalu. Sekarang setelah dia memasuki alam bela diri bumi setengah langkah, itu bukan hal yang mustahil. Dengan dia sebagai tuan rumah, tidak seorang pun berani menimbulkan masalah di pelelangan. Yang Chen dengan hati-hati menatap Tuan Kota Angin Barat, seorang pria paruh baya. Dia memancarkan aura yang, seperti yang dinilai semua orang, memang telah mencapai kekuatan alam bela diri bumi setengah langkah. Begitu penguasa Kota Angin Barat muncul, aura yang sangat kuat menyebar bersamanya. Aura ini tampaknya menenangkan sekaligus mengancam. Meskipun demikian, seluruh suasana menjadi sunyi saat dia muncul. Penguasa Kota Angin Barat kemudian tersenyum ramah dan berkata, "Selamat datang semuanya di pelelangan yang diadakan oleh Rumah Penguasa Kota Angin Barat. Dalam pelelangan ini, lelang angin barat kami akan mempersembahkan harta karun terbaik yang dikumpulkan oleh kamar dagang kami dalam beberapa tahun terakhir." Saya yakin semua orang tidak ingin mendengar saya, seorang tua, mengatakan omong kosong. Kalau begitu, mari kita mulai dengan harta karun. Begitu dia selesai berbicara, penguasa kota angin barat langsung mengeluarkan sebuah benda berbentuk seperti tanduk yang sangat indah. Apa ini? Tuan Kota Angin Barat, benda apa ini? Haha, ini adalah tanduk banteng dari banteng iblis bernafas ganda yang aku buru sendiri. Tanduk banteng ini mengandung saripati banteng iblis bernafas ganda. Tanduk ini memiliki manfaat yang sangat baik untuk kultivasi, bahkan untuk prajurit alam bela diri sejati. Semua orang, cobalah dan kalian akan tahu. Harga awalnya adalah 500.000 batu roh biasa, kata penguasa Kota Angin Barat. Meskipun skala lelang ini tidak kecil, namun masih sedikit lebih kecil dari lelang yang diadakan di kota Huangsha. Harga awalnya hanya 500.000 batu roh biasa, dan belum dikaitkan dengan batu roh kelas atas. Begitu penguasa Kota Angin Barat selesai berbicara, seseorang segera berteriak, 600.000 batu roh biasa. 700.000, 800.000, batu roh bertambah sangat cepat, tetapi Yang Chen tampak acuh tak acuh dan tidak menunjukkan niat untuk bersaing. Yang Chen, tanduk sapi ini mengandung esensi binatang iblis, apakah kamu tidak tertarik? Jiang Kaiying bertanya dengan rasa ingin tahu. Benda ini bukan harta karun yang bagus. Yang Chen mengangkat bahunya. Tertarik. Dia punya banyak benda ini, entah itu untuk membuat jimat atau ramuan. Apa gunanya dia memikirkan esensi di dalamnya? Dia tidak akan menggunakan ratusan ribu spirit stone untuk membeli benda ini jika dia sudah kenyang dan tidak punya kegiatan apapun. Dalam sekejap mata, tanduk banteng itu telah meningkat hingga beberapa juta batu roh, dan akhirnya dilelang oleh seorang prajurit di tingkat pertama alam bela diri sejati. Selanjutnya, penguasa Kota Angin Barat memperkenalkan beberapa item lainnya, yang juga menyebabkan kegemparan besar, dan banyak orang bersaing untuk mendapatkannya. Yang terbaik bahkan terjual seharga 30 batu roh kelas atas. Jumlah ini di Kota Angin Barat memang bukan jumlah yang sedikit. Namun, Yang Chen tidak bergerak. Dia hanya punya satu tujuan, yaitu Li Tai Xuanjing. Selain Li Iron Xuanjing, dia tidak peduli dengan hal lainnya. Tentu saja, yang terpenting adalah bahwa hal-hal yang dibawa oleh penguasa Kota Angin Barat tidak layak untuk diperhatikannya. Sebaliknya, mata besar Jiang Kaiying penuh dengan kegembiraan saat melihat sekeliling. Hal itu membuat Yang Chen tersenyum tak berdaya. Benar, dia tidak bisa meminta Jiang Kaiying untuk tidak tertarik pada hal-hal yang tidak dia minati. Seiring berjalannya waktu, tibalah saatnya untuk final.
Pada titik ini, ekspresi Yang Chen berangsur-angsur menjadi serius dan terfokus. Semuanya, tolong lihat ini adalah harta karun terakhir yang pertama. Namanya adalah Li Iron Xuanjing. Saya yakin teman-teman yang hadir sudah memahaminya. Barang ini memiliki berbagai kegunaan, baik untuk pemurnian artefak atau aspek lainnya. Barang ini memiliki efek khusus dan merupakan harta karun yang luar biasa. Harga awal untuk barang ini adalah 10 batu roh kelas atas, kata penguasa kota angin barat sambil tertawa. Mendengar ini, Yang Chen tiba-tiba merasakan gejolak di hatinya. Walau di luar dia tampak tenang, di dalam dia sangat gembira. Seperti yang diharapkan, benda ini memang ditemukan. Tampaknya dia tidak datang ke tempat yang salah dan benar-benar menemukan Li Iron Xuanjing. Perjalanan ini tidak sia-sia. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, yang membuatnya lebih bahagia bukan hanya ini. Tuan Kota Angin Barat benar-benar mulai menawar Li Iron Xuanjing dengan harga yang sangat rendah, dia sudah mempersiapkan diri untuk kerugian besar. Mungkin karena besi Li Xuanjing memiliki kegunaan yang berbeda di tempat yang berbeda. Jika ditempatkan di wilayah tengah, barang ini pasti bisa laku keras, karena banyak metode kultivasi yang bisa menggunakannya untuk berlatih. Tetapi ketika ditempatkan di 36 daerah timur, orang-orang tidak menyadari nilai dari Li Iron Xuanjing ini. Bab 846, perselisihan muncul lagi. Alasan utamanya adalah penggunaannya tidak cukup luas, jadi semua orang tidak berpikir bahwa Li Tai Xuanjing memiliki tujuan yang signifikan. Itulah sebabnya nilai Li Iron Xuanjing di 36 wilayah timur tidak setinggi yang diketahui Yang Chen. Tentu saja, ini adalah hal yang baik bagi Yang Chen. Dengan harga yang lebih rendah, dia tidak perlu menghabiskan begitu banyak batu roh. Dengan harga dasar set Li Iron Xuanjing, Yang Chen segera menyatakan minatnya pada Li Iron Xuanjing dan berteriak, 35 batu roh kelas atas. 40. Meskipun permintaan untuk Li Iron Xuanjing tidak meluas, 40 batu roh kelas atas masih berada dalam kisaran harga yang terjangkau bagi banyak orang. Satu demi satu, orang-orang menyebutkan harganya sendiri. 43, 45. Namun, sebagai perbandingan, kenaikan harganya tidak begitu cepat. Semua orang hanya menambahkan sedikit demi sedikit, menunjukkan bahwa antusiasme terhadap Li Iron Xuanjing tidak begitu tinggi. Ini adalah situasi di mana mereka dapat menerima untuk memilikinya atau dapat sepenuhnya menanggung untuk tidak memilikinya. Melihat tawaran semua orang tidak begitu antusias, penguasa kota angin barat tidak dapat menahan rasa malu. Tepat saat harga hendak stabil, tiba-tiba sebuah suara mengintervensi, mengejutkan semua orang. 80 batu roh kelas atas. Suaranya pelan dan penuh percaya diri, penuh penghinaan terhadap orang-orang yang hadir. Tampaknya mereka yang hadir sama sekali tidak peduli dengan tekanan yang dapat mereka berikan kepadanya dalam hal batu roh. Yang Chen melihat lebih dekat, mengira itu adalah seseorang yang telah menaikkan harga begitu tinggi sekaligus. Tanpa diduga, itu adalah Zhang Huafeng. Banyak orang, seperti Yang Chen, bertanya-tanya siapa yang begitu mencolok. Setelah melihat lebih dekat, mereka menyadari bahwa itu adalah Zhang Huafeng. Semua orang terdiam, status Zhang Huafeng membuat banyak orang takut. Kecuali beberapa sekte, prajurit alam bela diri bumi tetap tidak bisa diprovokasi. Zhang Huafeng melihat bahwa harganya membuat semua orang takut, dan sudut mulutnya terangkat. Itulah efek yang diinginkannya, efek yang tidak seorang pun berani menolaknya. Tanpa tergesa-gesa, Zhang Huafeng berkata, semuanya, guruku membutuhkan Li Iron Xuanjing untuk mengolah metode kultivasi tertentu. Aku harap kalian semua dapat memberiku rasa hormat dan membiarkanku memiliki Li Iron Xuanjing ini. Bagaimana menurut kalian semua? Zhang Huafeng secara langsung menyebut gurunya, membuat ancamannya menjadi lebih eksplisit. Namun kali ini, pembelian Li Iron Xuanjing oleh Zhang Huafeng memang ada hubungannya dengan gurunya. Zhang Huafeng merasa bahwa karena dia sudah menyebut nama gurunya, tidak akan ada yang berani merebutnya. Melihat keheningan di sekitarnya, dia tidak bisa menahan rasa senangnya. Ini adalah statusnya. Selama nama gurunya disebutkan, semua orang harus tunduk. Zhang Huafeng berkata, Tuan Kota Angin Barat, bisakah Anda mengumumkan kepemilikan barang ini? 100 batu roh kelas atas. Yang Chen tiba-tiba menyela. Hah?
Zhang Huafeng terkejut. Seseorang berani bersaing dengannya di saat kritis ini. Semua orang terkejut, termasuk penguasa kota angin barat. Dia mengira harga Li Taishuanjing telah ditetapkan, dia tidak menyangka seseorang benar-benar akan campur tangan dan bersaing dengan Zhang Huafeng. Hal ini membuat penguasa kota angin barat senang karena persaingannya bagus. Dengan adanya persaingan, harga secara alami akan naik banyak. Seseorang berani bersaing dengan Zhang Huafeng. Zhang Huafeng bahkan telah menyebut gurunya, tetapi orang ini masih berani tidak menghormati Zhang Huafeng. Tidak dapat dipercaya. Memang benar bahwa ada orang yang tidak takut di mana-mana. Kurasa itu hanya anak muda yang impulsif. Wajar saja jika sebagian orang tidak mengenal guru Zhang Huafeng. Tapi bukan urusan kita jika orang ini mencari kematian. Melihat seseorang bersaing dengannya untuk mendapatkan Li Taishuanjing, Zhang Huafeng langsung marah, "Teman, saya tidak ingin menekankan hal ini untuk kedua kalinya. Ini adalah harta yang dibutuhkan guru saya. Tolong beri saya rasa hormat. Jika Anda tidak memberi saya muka, saya khawatir guru saya tidak akan senang." Dengan penekanan pada beberapa kata terakhir, nada bicara Zhang Huafeng menjadi lebih berat. Siapapun yang waras dapat mendengar ancaman dalam kata-kata Zhang Huafeng. Sederhana saja, jika kau terus mencampuri urusan Li Taishuanjing, aku akan membuat kematianmu sengsara. Yang Chen mengerti, tetapi jawabannya juga sederhana. Yang Chen berkata, "Tuanmu, maaf, aku belum pernah mendengar tentangnya. Jika kamu tidak menawar, aku akan mengambil Li Taishuanjing." "Baiklah, baiklah, nak. Aku akan mengingatmu. Bersaing denganku, Zhang Huafeng, untuk mendapatkan batu roh dan harta karun, aku akan memberitahumu betapa bodohnya dirimu." Zhang Huafeng berkata dengan dingin, matanya dipenuhi amarah. Dia tidak tahu bahwa orang di depannya adalah Yang Chen, orang yang paling dia benci dan satu-satunya orang yang pernah membuatnya kehilangan muka. Jika dia tahu, ekspresinya mungkin tidak akan seperti ini sekarang. Zhang Huafeng sangat percaya diri, sangat yakin untuk mendapatkan Li Taishuanjing. Dia tidak mengira ada orang di kota Westwind yang bisa merebut Li Taishuanjing darinya. Selain itu, untuk acara ini, gurunya memberinya banyak batu roh kelas atas sebagai cadangan. Dengan pemikiran ini, Zhang Huafeng menjadi lebih percaya diri, dan berteriak langsung, 200 batu roh kelas atas. 210. Yang Chen berkata perlahan, hanya menambahkan 10 dari harga aslinya. Bukan karena dia kekurangan batu roh, tetapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa melakukannya dengan cara yang menonjol seperti Zhang Huafeng. Jika dia benar-benar mengajukan harga tinggi sekaligus, semua orang mungkin akan tahu siapa dia. Jadi, Yang Chen memilih melakukannya perlahan. Hal ini membuat banyak orang mencibir dengan nada meremehkan. Kemungkinan besar orang kaya baru yang tidak tahu dari mana asalnya. Hanya 200 batu roh kelas atas, dan dia sudah kurang percaya diri. Hanya menambahkan 10 sekaligus. Tampaknya tuan muda Zhang Huafeng memang lebih kaya. Mendengar pembicaraan orang banyak, Zhang Huafeng merasa lebih kuat dan percaya diri. Melihat Yang Chen masih menaikkan harga, dia berteriak, 300 batu roh kelas atas. Yang Chen merasa sedikit tidak berdaya. Awalnya dia bermaksud membeli Li Taishuanjing dengan harga murah, tetapi dengan Zhang Huafeng seperti ini, tampaknya mustahil. Yang Chen mendesah pelan dan berkata, 310. 400. Zhang Huafeng berteriak dengan marah, "Nak, jika kamu tidak memiliki cukup batu roh, jangan pamer." 410. Yang Chen benar-benar tidak berdaya. 500. Zhang Huafeng menaikkan harganya lagi. Mendengar 500, Yang Chen akhirnya mengerutkan kening. "Ada apa, nak? Kehabisan batu roh?" Kata-kata Zhang Huafeng penuh dengan provokasi. Melihat ekspresi serius Yang Chen, dia merasa Yang Chen telah mencapai batasnya. "Sejujurnya, jika kamu berani menawar lebih tinggi, aku berani menawar lebih tinggi. Batu roh, aku, Zhang Huafeng, tidak pernah kekurangan. Aku punya banyak." Bab 847, kultivasi dimulai. Dia tidak mengerti bahwa Yang Chen mengerutkan kening bukan karena dia takut dengan jumlah batu roh, tetapi karena dia merasa bersikap rendah hati sepertinya tidak ada gunanya bagi Zhang Huafeng. Ya, ada tipe orang yang perlu dipukul dan diperlihatkan kekuatan mutlak sebelum mereka dapat mengerti apa yang sedang terjadi. Jelas, Zhang Huafeng adalah karakter semacam ini.
Yang Chen awalnya berpikir bahwa ia hanya akan menambah sedikit jumlah batu roh hingga Zhang Huafeng mencapai batasnya dan kemudian menahan diri. Dengan cara ini, ia juga dapat menghemat beberapa batu roh. Namun Zhang Huafeng tidak mengerti. Bukan saja Zhang Huafeng tidak mengerti, tetapi seniman bela diri lainnya juga tertawa, jelas-jelas mengira Yang Chen sedang memainkan peran badut hari ini. Bersaing dengan Zhang Huafeng demi harta karun memang merupakan pilihan yang bodoh. Mendengar ejekan dari Zhang Huafeng dan orang-orang di sekitarnya, Yang Chen mengangkat bahu dan berkata, 1000 batu roh kelas tertinggi. Mendengar ini, semua orang tercengang sesaat setelah hening sejenak. Apa? 1000 batu roh kelas tertinggi? Anak ini tampaknya tidak menyadari kesenjangan yang besar dan menjadi gila. Zhang Huafeng juga terkejut, menunjuk hidung Yang Chen dan berkata, "Nak, jika kamu tidak memiliki banyak batu roh, jangan menawar. Kamu tahu konsekuensinya. Bahkan jika Asosiasi Bisnis Angin Barat mengampuni kamu, aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi." Yang Chen menguap, "Kenapa, Tuan Muda Zhang tidak akan menawar lagi? Apakah aku memiliki batu roh atau tidak, itu bukan urusanmu, jadi jangan khawatir." Ketika penguasa kota Angin Barat mendengar ini, dia tiba-tiba bertanya, "Tuan Muda Zhang, apakah Anda ingin menawar lebih tinggi?" Wajah Zhang Huafeng tertunduk. Dia tidak tahu harus berkata apa. Karena batu roh yang diberikan oleh gurunya sudah mencapai batasnya. Gurunya hanya memberinya 800 batu roh kelas tertinggi, yang sudah cukup banyak dan cukup untuk memperoleh Li Airen Xuanjing. Namun Yang Chen langsung menaikkan harganya menjadi 1000. Mengingat ejekannya terhadap Yang Chen sebelumnya dan kata-kata yang diucapkannya, Zhang Huafeng ingin mencari lubang untuk merangkak masuk. Banyak orang mendengar apa yang dia katakan sebelumnya. Jika dia tidak menepati janjinya, bukankah itu sama saja dengan menamparkan wajahnya sendiri? Pada saat ini, Yang Chen menambahkan, "Saya baru saja mendengar Tuan Muda Zhang mengatakan bahwa selama saya menaikkan harga, dia akan mengikutinya. Bagaimana, Tuan Muda Zhang, mengapa tidak menaikkan harga lagi?" Zhang Huafeng sebenarnya ingin menambahkan 10 batu roh kelas tertinggi lagi, yang sudah cukup. Namun, dia tidak punya banyak yang tersisa. Zhang Huafeng bertanya dengan cemas, "Tuan Kota Angin Barat, bolehkah aku berutang pembayaran dan meminta tuanku membayarmu nanti?" "Tuan Muda Zhang, bukannya aku tidak percaya padamu dan kredibilitas tuanmu, tapi tidak pernah ada aturan seperti itu," kata penguasa Kota Angin Barat dengan susah payah. Zhang Huafeng marah sekaligus kesal, dan tidak punya pilihan selain menoleh dan menatap Yang Chen. "Nak, tunggu saja." Setelah itu, Zhang Huafeng berbalik dan pergi. Melihat ekspresinya yang menyeramkan, semua orang tahu bahwa masalah antara Yang Chen dan Zhang Huafeng pasti tidak akan berakhir semudah itu. Semua orang tahu dengan jelas bahwa Zhang Huafeng bukanlah orang yang membiarkan sesuatu berlalu begitu saja. Yang Chen tidak mau repot-repot memikirkan hal ini. Dia agak tidak berdaya karena dia tidak bermaksud untuk berkonflik dengan Zhang Huafeng, tetapi entah bagaimana hal itu terjadi. Akan tetapi, hanya karena dia tidak menimbulkan masalah tidak berarti dia takut terhadap masalah. Dia akan menghadapi tentara dengan tentara dan air dengan tanah. Yang Chen mengangkat kepalanya dan berkata kepada penguasa kota Angin Barat, "Penguasa kota Angin Barat senior, bisakah aku mengklaim Li Airen Xuanjing sekarang?" Penguasa kota Angin Barat tidak percaya bahwa Li Airen Xuanjing telah dijual dengan harga tinggi, yaitu 1000 batu roh kelas tertinggi. Dengan kekaguman yang tulus, ia segera berkata, 1000 batu roh kelas tertinggi, jika tidak ada yang menawar, harta ini akan menjadi milik teman muda ini. Pada akhirnya, tidak ada orang lain yang menawar, dan Li Airen Xuanjing menjadi milik Yang Chen. Lelang Angin Barat diadakan di tempat. Yang Chen mengeluarkan batu roh dan langsung menukarkannya dengan Li Airen Xuanjing. Penguasa kota Angin Barat memeriksa batu roh dan tidak menemukan masalah. Wajahnya penuh kegembiraan. Hal ini membuat semua orang, termasuk Zhang Huafeng, yang hanya menunggu di pintu untuk pergi, mengalami perubahan halus dalam ekspresi mereka. Mereka awalnya mengira Yang Chen mungkin berpura-pura atau semacamnya. Namun sekarang mereka menyadari bahwa Yang Chen memang memiliki begitu banyak batu roh. Apakah pantas menghabiskan 1000 batu roh kelas tertinggi untuk Li Airen Xuanjing ini? Jiang Kaiying bertanya kepada Yang Chen dengan bibir merahnya sambil memperhatikannya bersaing dengan orang-orang di sekitarnya. Yang Chen menyeringai, siapa peduli apakah itu sepadan atau tidak.
Sejauh yang aku tahu, aku bersedia menghabiskan 2000 batu roh kelas tertinggi, bukan hanya 1000. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meskipun harga awal Li Iron Xuanjing rendah, harganya meroket. Namun, harga yang diketahui Yang Chen dan bantuan yang akan diberikan Li Iron Xuanjing kepadanya semuanya berada dalam kisaran toleransinya. Tidak ada perbedaan antara tinggi dan rendah untuk 1000 batu roh, selama dia bisa mendapatkannya. Kau benar-benar kaya dan berkuasa, gumam Jiang Kaiying. Yang Chen tidak mengatakan apa-apa lagi. Harta karun terakhir, meskipun berharga, tidak berguna bagi Yang Chen, jadi dia tidak mempertimbangkan untuk menawar. Pada akhirnya, harta karun terakhir dilelang hanya seharga 400 batu roh kelas tertinggi, jauh lebih murah daripada Li Iron Xuanjing. Sebelum pelelangan resmi berakhir, Yang Chen bangkit dan pergi bersama Jiang Kaiying. Saat mereka pergi, orang-orang berpangkat tinggi dari berbagai kekuatan mengirim ekor untuk mengikuti mereka. Bahkan Zhang Huafeng yang awalnya berangkat muncul entah dari mana dan mengikuti dari dekat di belakang Yang Chen dan Jiang Kaiying. Bagaimana mungkin Yang Chen tidak tahu tentang ini? Dengan tatapan mata Yunlu yang menggunakan jiwa sucinya, dia tahu segalanya di sekitarnya. Namun, dia tidak bermaksud menyembunyikan apapun. Dia langsung kembali ke penginapan dan semua aktivitas berhenti. Bagaimanapun, ini adalah kota Westwind. Jika ada pihak yang mencoba melakukan sesuatu di kota itu, mereka harus memberikan muka kepada kota Westwind. Mereka tidak akan bersikap tidak bermoral. Yang terpenting, bahkan jika orang-orang ini mengambil tindakan, Yang Chen sama sekali tidak takut. Karena itu masalahnya, dia tidak perlu menyembunyikan apapun. Setelah kembali ke penginapan, Yang Chen dan Jiang Kaiying berpisah sementara, dan tidak sabar untuk mengeluarkan Li Tai Xuanjing. Tuan muda, setidaknya ada selusin jiwa dewa di luar yang sedang mengamati kita. Yunlu mengingatkannya. Senior Yunlu, aku harus merepotkanmu dengan ini. Siapkan beberapa lapis batasan dan formasi untuk mengisolasi jiwa-jiwa suci, lalu abaikan saja. Aku akan mulai mengolah jurus runtuh gunung. Mata Yang Chen dipenuhi dengan harapan akan apa yang akan terjadi. Yunlu segera setuju dan dengan cekatan mengatur formasi terlarang dengan beberapa gadis duyung. Mereka begitu cepat dan tidak kentara sehingga, pada akhirnya, para seniman bela diri yang menggunakan deteksi jiwa dewa mereka tercengang karena mereka tidak dapat merasakan Yang Chen lagi. Pada saat yang sama, Yang Chen juga mulai mengolah jurus runtuhnya gunung. Bab 848, memikat ular keluar dari lubangnya garis bawah 1. Pertama-tama, ia harus memurnikan semua kekuatan di dalam Li Iron Xuanjing ke dalam tubuhnya. Esensi yang terkandung dalam Li Iron Xuanjing sangat penting untuk pengembangan jurus pemecah gunung. Yang Chen dengan cekatan mengulurkan tangannya, dengan cermat menyerap kekuatan dari Li Iron Xuanjing ke dalam tubuhnya. Energi berwarna tanah, seperti tali tebal, membentuk garis-garis yang perlahan-lahan menembus tubuh Yang Chen. Seolah-olah sebuah jembatan telah dibuka antara tubuh Yang Chen dan energi tersebut. Saat energi memasuki tubuh Yang Chen, ukuran Li Iron Xuanjing secara bertahap menjadi lebih kecil. Waktu berlalu dengan lambat. 1 jam, 2 jam. Pada jam ketiga, Li Iron Xuanjing menghilang dengan keras, dan semua kekuatannya diserap oleh Yang Chen. Energi memasuki tubuhnya, dan Yang Chen memulai kultivasi berikutnya. Dalam sekejap mata, 1 hari pun berlalu. Namun, Yang Chen tidak menyelesaikan kultivasinya hanya setelah 1 hari, atau 2 hari, 3 hari, atau bahkan 5 hari. Sekitar 10 hari kemudian, lingkungan sekitar Yang Chen dipenuhi dengan partikel abu-abu, seperti debu. Setelah diamati lebih dekat, ternyata itu adalah energi murni. Dalam sekejap, energi memasuki tubuh Yang Chen, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Dengan lambaian lengan bajunya, udara tampak dipenuhi gelombang kejut. Saat dia mengepalkan tinjunya, getaran hebat tampak terjadi di setiap bagian sekelilingnya. Sumber.com, diperbarui pada N000, Omicron. Tidak buruk, kultivasiku berjalan lancar. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Selamat, Tuan Muda, karena telah menguasai jurus pemecah gunung, kata Yunlu dengan gembira. Yang Chen tertawa, dibandingkan dengan jurus petir, jurus pemecah gunung lebih biadab dan sombong. Tapi aku menyukainya. Setelah mengatakan itu, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya, ngomong-ngomong,
berapa banyak orang yang masih berkeliaran di sekitar penginapan untuk mengamatiku. Sebagian besar sudah pergi, hanya menyisakan Zhang Huafeng, yang tidak pernah berhenti bicara. Menurut pendapatku, Zhang Huafeng terlalu sombong. Sejak kau membeli Li Iron Xuan Jing, dia terus menentangmu dan telah mengawasimu selama lebih dari 10 hari. Yang Chen mengangguk, memahami situasinya. Meskipun pasukan lain penasaran dengannya, mereka tidak menaruh dendam padanya. Melihat bahwa dia berkultivasi di penginapan tanpa tahu kapan dia akan keluar, mereka pada dasarnya menyerah. Bagaimanapun, kota Westwind bukanlah tempat di mana seseorang dapat bertindak gegabah, dan penginapan tempat yang Chen menginap juga memiliki sejumlah kekuatan. Tidak praktis untuk menyerang di dalam kota. Jadi, karena tidak ada pilihan lain, semua orang memilih untuk menyerah. Hanya Zhang Huafeng yang tersisa, Zhang Huafeng. Yang Chen mengusap alisnya, Zhang Huafeng mengawasiku, dan itu tidak masalah. Tapi sebelum aku berurusan dengannya, aku harus pergi dan mengunjungi Nona Jiang terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, Yang Chen segera bangkit. Nona Jiang, Yang Chen datang ke kamar Jiang Kaiying dan memanggil. Masuklah, Jiang Kaiying menjawab dengan cepat. Setelah Yang Chen memasuki ruangan, Jiang Kaiying menatapnya dengan saksama. Apakah kamu sudah menyelesaikan kultivasi tertutupmu? Ya, kultivasi saya sudah selesai, Nona Jiang. Sudah waktunya bagi kita untuk meninggalkan kota Westwind, kata Yang Chen. Meninggalkan kota Westwind secepat itu? Jiang Kaiying mengerutkan kening, tidak tahu apa yang membuat Yang Chen terburu-buru. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Aku punya firasat buruk. Apakah karena Zhang Huafeng? Tebak Jiang Kaiying. Yang Chen menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Zhang Huafeng tidak cukup penting untuk membuatku merasa tidak enak. Perasaan tidak enak ini berasal dari hal lain, tetapi aku tidak dapat memastikan apa itu. Meskipun demikian, aku dapat yakin bahwa kota Westwind bukanlah tempat yang cocok untuk kita tinggali dalam jangka panjang. Kita sudah mengubah penampilan kita dengan teknik mengubah wajah, dan kita tidak dapat dikenali bahkan ketika berdiri di depan mereka yang ingin membunuh kita. Apa yang harus kita takutkan? Jiang Kaiying berbicara perlahan, bukan karena dia pikir Yang Chen terlalu berhati-hati, tetapi karena dia tidak ingin dia menjadi begitu lelah dan berhati-hati. Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Nona Jiang, dari pengalamanku melarikan diri berkali-kali, aku dapat mengatakan bahwa orang-orang seperti kita tidak akan pernah benar-benar tenang kecuali kita mencapai tempat yang benar-benar aman. Kita harus segera pergi daripada menundanya dan tidak boleh menundanya. Jiang Kaiying tentu saja tidak akan menentang kata-kata Yang Chen. Melihat bahwa dia telah mengambil keputusan, dia berkata, baiklah, aku akan mendengarkanmu. Baiklah, kalau begitu, ayo kita berangkat sekarang, kata Yang Chen. Nona Jiang, berkemaslah. Sekitar setengah hari kemudian, Jiang Kaiying selesai berkemas, dan dia dan Yang Chen berangkat ke pinggiran kota Westwind. Adapun Zhang Huafeng, yang telah menonton dengan penuh perhatian di luar penginapan, dia telah melihat Yang Chen dan Jiang Kaiying pergi dengan jelas. Setelah melihat mereka pergi, wajah Zhang Huafeng berubah marah. Aku tidak percaya anak itu tidak akan meninggalkan penginapan, dan dia tetap pergi. Dilihat dari tergesa-gesanya, dia tampaknya ingin meninggalkan kota. Lone Wolf Trio, kalian selalu ingin melayani tuanku, bukan? Sekarang adalah kesempatanmu. Trio serigala tunggal yang disebutkan Zhang Huafeng adalah 3 lelaki tua dengan kruk dan wajah cacat. Ketiga lelaki tua ini semuanya memiliki simbol serigala di lengan mereka, dan mereka telah mencapai lapisan kelima alam bela diri sejati. Anak ini, kakak tertua dari Lone Wolf Trio menyipitkan matanya, aura pembunuh mengintai di bawah tatapannya. Zhang Huafeng menyilangkan tangannya, ya, anak ini. Anak buta ini berani merebut sesuatu dariku, Zhang Huafeng. Hari ini, selama kau membunuhnya, aku jamin kau bisa bekerja di bawah guruku. Kalian bertiga dihormati di antara para kultivator bebas, dan yang kurang dari kalian hanyalah seseorang yang bisa membantu kalian. Sekarang, sebagai murid, aku bersedia menjadi orang itu untukmu. Tidakkah kau ingin memanfaatkan kesempatan ini? Mendengar bahwa mereka dapat bekerja di bawah bimbingan guru Zhang Huafeng, trio Lone Wolf pun tergoda. Semua orang tahu siapa guru Zhang Huafeng, seorang kultivator bebas alam bela diri bumi yang sangat langka di antara kaumnya.
Yang mereka, sebagai petani lepas, tidak miliki adalah tempat berteduh dan tim. Orang-orang seperti mereka, dengan latar belakang yang tidak jujur dan tidak memiliki potensi untuk dieksplorasi, tidak diinginkan oleh orang lain. Oleh karena itu, mereka selalu ingin berlindung di wilayah orang lain, dan Guru Zhang Huafeng tidak dapat disangkal merupakan kandidat yang hebat. Tuan Muda Zhang, tenang saja, kami akan mengurus anak ini untukmu. Ikuti kami dengan saksama. Kakak kedua, kakak ketiga, ayo kita kejar. Trio Lone Wolf tidak dapat menolak tawaran menggoda Zhang Huafeng, dan atas perintah kakak tertua mereka segera mengejar. Namun, Yang Chen bergegas ke pinggiran kota Westwind, tampaknya tidak menyadari segalanya. Dalam sekejap mata, dia telah mencapai pinggiran kota, dan setelah berlari sekitar 1000 km, dia akhirnya berhenti. Sesampainya di suatu tempat terpencil yang sangat jauh, Yang Chen berkata dengan santai, "Kalian sudah mengikutiku begitu lama, sekarang saatnya bagi kalian untuk menunjukkan diri." Bab 849, Metode Budidaya Serigala. Perkataan Yang Chen jelas mengejutkan para pelacak. Setelah jeda singkat, orang-orang ini akhirnya muncul dari bayang-bayang. Ada 4 orang di antara mereka, 3 orang tua berwajah malang dan seorang pemuda tampan. Keempat orang ini tidak lain adalah Lone Wolf Trio dan Zhang Huafeng. "Kalian, Lone Wolf Trio, dan kau." Jiang Kaiying tiba-tiba terkejut. Dia jelas tidak tahu bahwa mereka telah diikuti, dan ekspresinya langsung berubah saat melihat Lone Wolf Trio dan Zhang Huafeng. Sementara itu, Yang Chen berdiri dengan tenang sambil meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya. Karena sejak awal, dia tahu bahwa Zhang Huafeng memiliki niat buruk terhadapnya. Yang Chen, Jiang Kaiying sedikit mengernyit. Dia ingin mengingatkan Yang Chen bahwa trio serigala tunggal memiliki reputasi yang buruk dan sangat kejam, jadi dia harus berhati-hati. Yang Chen perlahan mengangkat tangannya, menghentikan Jiang Kaiying berbicara, dan tampak sepenuhnya memegang kendali. Dia tidak bersikap sombong. Zhang Huafeng telah meremehkannya, membawa 3 orang seniman bela diri tingkat kelima dari alam bela diri sejati dan benar-benar berpikir dia bisa membunuhnya. Yang Chen tidak dapat menahan tawa. Dia benar-benar tidak tahu apakah dia harus mengatakan bahwa Zhang Huafeng meremehkannya, atau hanya mencari kematiannya sendiri. Trio Lone Wolf dan Zhang Huafeng jelas tidak mengira Yang Chen punya cara untuk bertahan hidup di tangan mereka, terutama Zhang Huafeng, yang mencibir dan berkata, "Nak, aku sudah memperingatkanmu beberapa waktu lalu untuk menunggu dan melihat. Sekarang kita bertemu lagi." "Lalu?" tanya Yang Chen. Zhang Huafeng, yang terkejut dengan jawaban Yang Chen, ragu-ragu dan amarahnya tiba-tiba melonjak. Dia pikir Yang Chen akan takut, dia pikir Yang Chen akan terintimidasi. Hanya ketika Yang Chen menunjukkan ekspresi malu-malu dan pengecut, dia akan merasa puas dan segar kembali. Namun, Yang Chen tidak memiliki ekspresi seperti itu, sebaliknya, dia tampak yakin akan kemenangannya. Bagaimana dia bisa menerimanya? Zhang Huafeng menggertakkan giginya, "Nak, sepertinya kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti matimu. Apakah kau benar-benar mengira Li Airen Xuanjing adalah milikmu? Meskipun aku tidak tahu dari mana kau mendapatkan begitu banyak batu roh, kau tampaknya salah memahami sebuah prinsip, tunjukkan kekayaan hanya saat kau memiliki kekuatan, jika tidak, cobalah untuk tidak memperlihatkan kekayaanmu. Mengerti?" Setelah mengatakan ini, Zhang Huafeng terlalu malas untuk terus berbicara dengan Yang Chen dan melambaikan tangannya, "Trio Lone Wolf, aku mengandalkan kalian. Selesaikan masalah ini." Trio Lone Wolf menjilati bibir mereka dan melangkah maju. "Nak, setidaknya tinggalkan nama. Menurut aturan, kami berusaha untuk tidak membunuh orang yang tidak bernama sebisa mungkin, sehingga mereka setidaknya bisa memasuki dunia bawah," kata kakak tertua dari Lone Wolf Trio. "Kamu tidak layak," jawab Yang Chen perlahan. Trio Lone Wolf tercengang. Dalam sekejap mata, mereka tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perut mereka seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon yang lucu. Kakak tertua dari Lone Wolf Trio berkata dengan dingin, "Nak, jika kau mencoba memprovokasi kami dengan tulus, maka kau telah berhasil. Kami tidak perlu khawatir apakah kau akan memasuki dunia bawah atau tidak.
Terima saja takdirmu. Begitu kata-kata kakak tertua selesai diucapkan, kakak kedua dan kakak ketiga dari trio serigala tunggal tiba-tiba melepaskan ki mereka. Ledakan. Alam bela diri sejati tingkat kelima. Ketiga-tiganya, tidak diragukan lagi, tiga seniman bela diri di alam bela diri sejati tingkat kelima cukup menakutkan. Zhang Huafeng menyaksikan dari samping tanpa mempertimbangkan kemungkinan gagal. Ia yakin bahwa barisan ini lebih dari cukup untuk membunuh Yang Chen. Namun, dia segera berubah pikiran. Karena, dalam sekejap, Yang Chen juga melepaskan ki-nya sendiri. Ketika ki Yang Chen menyebar, trio Lone Wolf tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Mereka menatap Yang Chen, mata mereka terbelalak karena tidak percaya, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Benar, alam bela diri sejati tingkat ke-6. Bagaimana mungkin anak muda seperti itu bisa mencapai alam bela diri sejati tingkat ke-6? Trio serigala tunggal itu benar-benar ketakutan. Ketika aku mengatakan sebelumnya bahwa kau tidak pantas mengetahui namaku, aku tidak bercanda denganmu. Namun, kau tampaknya salah memahami maksudku. Yang Chen berkata perlahan, "Nak, jangan terlalu sombong. Kami pernah membunuh seniman bela diri True Martial Realm tingkat 6 sebelumnya. Sekarang mari kita tunjukkan kekuatan kita." Trio Lone Wolf sangat marah. Ketiganya bekerja sama dengan sangat baik dan telah membunuh banyak seniman bela diri. Tentu saja, mereka juga telah membantai seniman bela diri tingkat ke-6 dari alam bela diri sejati. Begitu pikiran ini terlintas di benak mereka bertiga langsung bertindak. Metode kultivasi yang mereka praktikkan dan peragakan ternyata sama saja. Metode ini tampak sangat ganas. Saat muncul, jiwa serigala muncul di atas kepala mereka masing-masing. Jiwa serigala itu memiliki mata yang menyeramkan. Ketika muncul, ia mengeluarkan lolongan memilukan, tatapannya terpaku pada Yang Chen. Sepasang mata itu tampaknya membuat orang-orang gemetar. Terlebih lagi, ketika jiwa serigala muncul, udara di sekitarnya menjadi dingin. Suhu anjlok. Jadi begitulah adanya. Sebuah metode kultivasi yang mengubah lingkungan. Kekuatan yang ditunjukkannya saat mereka bertiga bekerja sama sungguh luar biasa. Gerakan seperti itu mungkin terlalu berat bahkan untuk alam bela diri sejati tingkat ke-7. Tidak heran mereka disebut trio serigala tunggal, ketiga bersaudara itu memang sesuai dengan julukan itu, gumam Yang Chen dalam hati. Tepat ketika pembicaraannya sendiri berakhir, jiwa serigala di atas kepala trio serigala tunggal langsung terbagi menjadi 3 dan memasuki tubuh trio tersebut. Pada saat itu, mata trio Lone Wolf berubah menjadi merah darah, dan tubuh mereka mulai menumbuhkan rambut. Dengan gigi tajam mereka yang terlihat dan tubuh mereka yang merangkak, mereka tampak seolah-olah telah berubah menjadi manusia serigala. Cek, menarik. Sebuah metode kultivasi yang menggabungkan binatang iblis dan manusia. Metode seperti itu sangat langka, Yang Chen hampir memahami metode kultivasi yang dipraktikkan oleh trio Lone Wolf. Metode kultivasi yang menggabungkan binatang iblis dengan manusia, pada kenyataannya, sangat populer di kalangan manusia di masa lalu. Pada saat itu, manusia baru saja muncul dan paling suka meniru ras lain. Klan binatang iblis muncul sekitar waktu yang sama dengan manusia, dan manusia paling suka meniru klan binatang iblis. Hal ini menyebabkan manusia dengan cepat mempelajari metode kultivasi semacam ini, meniru binatang iblis, dan memperoleh hasil yang luar biasa. Harus dikatakan bahwa metode ini sangat efektif dan memiliki efek yang luar biasa pada ras lain. Namun, masalahnya terletak pada pertarungan melawan binatang iblis. Pertempuran besar antara manusia dan binatang iblis ribuan tahun lalu menyingkap kelemahan metode populer ini. Pada saat itu, banyak seniman bela diri yang mempraktikkan metode ini bertarung melawan binatang iblis, yang sesuai dengan ungkapan, memamerkan sedikit keterampilan seseorang di hadapan seorang ahli. Bukan berarti metode ini tidak ampuh, malah sangat ampuh. Namun, menggunakannya di depan binatang iblis sama saja dengan mencari kematian, bukan? Klan binatang iblis lebih memahami kebiasaan mereka daripada siapapun. Ketika manusia mempraktikkan metode ini dan bertarung melawan binatang iblis dapat dengan mudah memahami kelemahan manusia. Akibatnya, manusia berulang kali dikalahkan, dan kekurangan metode ini untuk menghadapi binatang iblis sepenuhnya terungkap. Bab 850, Gaya runtuhnya gunung menunjukkan kekuatan surgawinya garis bawah 1.
Sejak saat itu, jumlah manusia yang menekuni metode budidaya ini semakin sedikit. Bukan berarti metode ini gagal, sebaliknya, Yang Chen merasa metode ini sangat berhasil. Namun, untuk mengembangkan metode ini, seseorang harus menerima kenyataan. Kecuali jika Anda meniru binatang suci, naga sejati langit Phoenix, dan mengembangkan metode kultivasi, Anda harus menghadapi kekurangan saat berhadapan dengan binatang iblis saat mempraktikkan metode ini. Tentu saja, meniru naga sejati langit Phoenix, akan sangat sulit untuk menghadapi binatang iblis seperti itu sekali seumur hidup, apalagi menciptakan metode kultivasi melalui kebijaksanaan agung. Mengesampingkan hal ini, Yang Chen tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas karena mampu menjumpai metode kultivasi seperti itu di tempat ini. Yang Chen, hati-hati! Jiang Kaiying berteriak khawatir dari samping. Trio Lone Wolf terbagi menjadi 3 arah, dan hanya dalam waktu singkat, mereka mengepungnya. Jiang Kaiying sangat cemas. Meskipun kemunculan Yang Chen terakhir kali telah memaksa tetuamu dan yang lainnya untuk mundur, itu semua karena ular piton iblis. Siapa yang tahu apakah ular piton iblis masih bersedia membantu Yang Chen kali ini? Dia tidak mengira Yang Chen memiliki kemampuan yang sama dengan ular piton iblis. Mereka sangat cepat. Yang Chen membuat penilaian paling sederhana. Kemampuan mematikan mereka juga tidak buruk. Yang Chen menghindar ke samping, dan melihat dengan jelas bekas cakaran merah yang ditinggalkan oleh trio serigala tunggal saat mereka menyerangnya. Bekas cakaran itu panjangnya lebih dari 10 meter. Tidak sulit untuk menilai apakah Lone Wolf Trio benar-benar berhasil mencakarnya, itu bukan sekadar lelucon belaka. Tentu saja, premisnya adalah bahwa Lone Wolf Trio dapat menangkapnya. Memang, kecepatan dan daya mematikan mereka tidak buruk, dan ketika mereka bertiga bekerja sama, bahkan seorang seniman bela diri di True Martial Realm level ke-7 akan menghadapi kesulitan yang mengerikan. Sayangnya bagi mereka, mereka menghadapinya. Saat Jiang Kaiying menyaksikan pertarungan dari samping, Yang Chen bergumam sendiri sambil menghadapi gerakan trio Lone Wolf, aku hanya khawatir tidak memiliki lawan yang cocok untuk berlatih jurus runtuh gunung. Sekarang tampaknya ketiga bersaudara ini cocok sebagai target latihan. Memikirkan hal ini, Yang Chen tertawa terbahak-bahak, dan segera menghunus tombak senjata roh. Tombak itu berwarna merah tua, sepanjang tubuh seseorang, dan cukup tebal untuk dipegang dengan satu tangan. Tombak ini tidak semudah tombak naga ungu terlarang sebelum berevolusi menjadi tombak dewa pembantai, tetapi kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada tombak naga ungu terlarang yang telah berevolusi sebelumnya. Karena itu adalah harta karun Suantian. Tentu saja, itu hanya harta Suantian tingkat rendah. Tombak ini, diberi nama tombak Hongyan, adalah salah satu dari 3 harta Suantian yang dipilih Yang Chen dari gudang harta karun Kaisar Agung. Menemukan harta karun yang cocok untuk digunakan sendiri bukanlah hal yang mudah. Yang Chen menganggap dirinya cukup beruntung, karena gudang harta karun Kaisar Tiandu memiliki semua yang diinginkan, dan ia memang menemukan senjata seperti tombak yang memuaskan sebagai pengganti sementara untuk tombak dewa pembantai yang tidak dapat ditampilkan begitu saja. Sekarang, dengan tombak Hongyan di tangan, Yang Chen langsung mengunci trio serigala tunggal yang menyerang langsung ke arahnya. Kecepatan mereka cukup cepat, dan cukup sulit untuk membidik. Jika memang begitu, maka jangkauan yang lebih luas seharusnya tidak menjadi masalah. Begitu Yang Chen selesai berbicara, dia memegang tombak panjang, melesat ke udara, lalu memegang tombak panjang, menghantamkannya dengan kuat. Wah! Tombak Hongyan jatuh. Saat tombak itu jatuh, setiap inci udara di sekitarnya bergetar, menyebabkan tanah dan bebatuan di dekatnya retak. Inilah gaya runtuhnya gunung. Satu pukulan tombak, gunung dan tanah pun retak. Tentu saja, bukan hanya gunung yang dihancurkan oleh jurus runtuh gunung, tetapi juga setiap inci udara di sekitarnya. Saat tombak Yang Chen mendarat, kekuatan jurus runtuh gunung sepenuhnya ditampilkan, dan kehancuran udara menyebar dengan cepat. Trio Lone Wolf baru saja menyadari bahayanya, tetapi mereka tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah dan mundur dengan cepat. Akan tetapi, kecepatan mundur mereka tidak sebanding dengan penyebaran gaya runtuhnya gunung. Dalam sekejap, saudara ketiga dari Lone Wolf Trio tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bulu-bulu dan lapisan tubuhnya terbelah karena kekuatan Mountain Collapsing Style, dan tubuhnya berubah menjadi mayat yang jatuh dari langit. Ah!
Saudara Lone Wolf yang tersisa juga tidak punya waktu untuk mengurus saudara ketiga karena mereka juga terkena Mountain Collapsing Style. Akibatnya bukanlah sesuatu yang akan berakhir setelah satu kali pertemuan. Karena saudara ketiga Serigala Tunggal tidak dapat bertahan, saudara kedua Serigala Tunggal mengikutinya, dan kemudian saudara tertua Serigala Tunggal akhirnya berubah menjadi mayat dan jatuh dari langit. Dengan satu serangan dari jurus runtuhnya gunung, trio Serigala Tunggal musnah sepenuhnya. Dan itu terjadi dalam sekejap. Yang Chen sedikit terkejut, mengingat tombak di tangannya tidak mudah digunakan. Meskipun itu adalah harta Suantian, penggunaan pertamanya tidak jauh berbeda dari tombak naga ungu terlarang sebelumnya. Meski begitu, dengan satu serangan jurus runtuh gunung, dia langsung membunuh trio Serigala Tunggal. Membunuh mereka bukanlah sesuatu yang mengejutkan atau layak dibanggakan, yang benar-benar membuat Yang Chen takjub adalah bahwa itu semua terjadi dalam waktu singkat. Tidak buruk, Yang Chen merasa cukup puas di dalam hatinya, memegang tombak Hongyan, lalu menyimpannya. Jiang Kaiying, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, benar-benar tercengang. Dia menatap Yang Chen, tercengang, dan tidak pernah menyangka bahwa Yang Chen dapat dengan mudah mengalahkan Lone Wolf Trio. Dia selalu mengira bahwa kekalahan Elder Mu dan yang lainnya terakhir kali adalah karena Demon Python. Selanjutnya, Yang Chen memandang Zhang Huafeng. Zhang Huafeng berdiri kaku di tempatnya, tidak percaya bahwa dia sedang melihat mayat trio Lone Wolf dan pria yang bertanggung jawab atas semuanya, Yang Chen. Zhang Huafeng, bagaimana kita harus menangani keluhan antara kamu dan aku sekarang? Yang Chen berbicara dengan santai, aku baru saja mendengarmu mengatakan bahwa kamu sepertinya ingin membunuhku. Ini semua salah paham. Ini semua salah paham. Raut wajah Zhang Huafeng berubah drastis saat ia memohon belas kasihan. Kesalahpahaman. Menurutku ini bukan kesalahpahaman, kata Yang Chen dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berjalan menuju Zhang Huafeng. Zhang Huafeng melihat niat membunuh Yang Chen dan tahu bahwa Yang Chen berencana untuk membunuhnya. Tubuhnya gemetar, dan dia segera mengubah nada bicaranya, kamu berani membunuhku. Jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan mengampuni kamu. Heh, tuanmu. Yang Chen mengangkat bahu, sejujurnya, Zhang Huafeng, aku telah menyinggung banyak orang, jadi aku tidak keberatan menyinggung beberapa orang lagi. Perlindungan tuanmu mungkin membuat orang lain takut, tetapi itu tidak akan membuatku takut. Kamu, siapa kamu? Zhang Huafeng menatap Yang Chen dengan saksama, tiba-tiba merasa bahwa orang ini sangat familiar. Namun, dia tidak tahu siapa pihak lainnya dan tidak memiliki petunjuk. Yang Chen tidak berniat membuang-buang waktu lagi dengan Zhang Huafeng. Zhang Huafeng bahkan belum mencapai alam bela diri sejati, jadi membunuhnya adalah hal yang mudah bagi Yang Chen. Mati. Yang Chen bersiap untuk melakukan gerakannya. Namun tepat pada saat itu, Yunlu tiba-tiba berteriak, Tuan muda, hati-hati. Yang Chen segera menyadari sesuatu dan pupil matanya mengecil dengan cepat saat dia mundur. Setelah itu, di tempat dia berdiri sebelumnya, sebilah pedang cahaya langsung menebas.